Para sahabat perlu diketahui bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang pertamanya beragama Hindu. Para sahabat, jadi di sini di atas langit ini kemarin penampakan sangat jelas, penampakan malaikat. Cuman kali ini memang tidak ada penampakan karena kebetulan juga siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat semuanya. Semoga para sahabat selalu diberi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kemudian semoga para sahabat semuanya diberkahi keberuntungan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat, sekarang saya sedang berada di areal pegunungan Sanggabuana ya, Sanggabuana. Jadi saya akan mengingatkan lagi tentang hal yang berhubungan dengan video sebelumnya. Jadi video sebelumnya saya membahas tentang telekonferensi dengan dua kerabat saya, yang mana kemudian ada penampakan malaikat di situ. Jadi penampakan malaikat yang cukup viral dan di situ sangat jelas sekali penampakan malaikatnya, dan itu pada 10 malam terakhir, tepatnya malam 22. Entah wallahu a'lam ya, karena ini Lailatul Qadar atau tidak. Tapi yang jelas ada penampakan malaikat waktu itu, yang mana di telekonferensi itu yang nampak adalah kerabat saya yang ada di pegunungan Sanggabuana ini. Oke, baik para sahabat. Jadi di sini adalah kalau saya lihat, jadi yang dibangun padepokan di sini, jadi padepokan atau pesanggrahan yang ada di sini adalah tempat yang sangat istighabah insya Allah, karena di sini pada saat kita telekonferensi ada penampakan malaikat. Jadi kalau tidak keliru, di sini adalah dulunya ada istana Prabu Siliwangi. Jadi istana Prabu Siliwangi. Jadi di sini di daerah sini yang dibangun di sini adalah daerahnya Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi di sini sempat membuat istana untuk menyebarkan agama Islam. Jadi para sahabat perlu diketahui bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang pertamanya beragama Hindu, akan tapi ketika akan menikahi seorang gadis, yang mana gadis tersebut bernama Nyai Subang Larang, beliau kemudian masuk Islam. Jadi Nyai ini merupakan merupakan santri daripada Syekh Kuro. Oke, baik para sahabat. Jadi di sini perlu diketahui oleh para sahabat semua bahwa keturunan dari Prabu Siliwangi ini ada 3. Yang pertama yaitu Prabu atau Pangeran Walang Sungsang. Kemudian yang kedua adalah Dewi Rara Santang. Yang ketiga Raden Kian Santang, yang mungkin para sahabat semua sudah sering menonton filmnya atau sinetronnya di televisi. Nah, para sahabat semua, jadi penampakannya yang nampak di langit adalah di sini. Waktu kami sedang mengadakan telekonferensi, jadi
ada di langit ini, di langit Sanggabuana. Langit Sanggabuana. Kenapa disebut Sanggabuana? Di sini kenapa gunungnya disebut Gunung Sanggabuana? Karena disebutkan bahwa gunung ini adalah penyangga bumi. Nah, kalau saya memanai penyangga bumi di sini berkumpul para malaikat untuk menyangga bumi di sini. Karena makanya kemarin sempat ada penampakan karena sepertinya di sini memang disukai oleh para malaikat untuk berkumpul, termasuk para wali Allah. Insya Allah di sini beliau suka. Jadi nampak di belakang saya itu adalah pegunungan, yang mana pegunungan itu bisa juga disebut bukit. Nah, di belakang bukit itu ada yang disebut dengan gunung jadi tadi disebut dengan Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana. Jadi di balik bukit itu ada Gunung Sanggabuana. Nah, dan di sini ini di Tenggarai memang sempat berdiri istana Prabu Siliwangi, yang mana kemudian dilanjutkan oleh anak-anak beliau, dan yang terakhir adalah ditempati insya Allah oleh Prabu Kian Santang. Jadi memang sementara dalam sejarah di Tenggarai situs peninggalan Prabu Siliwangi itu ada di Batu Tulis Bogor. Akan ternyata di sini juga Prabu Siliwangi pernah bertapa juga di Gunung Sanggabuana. Nah, di situ. Jadi di Gunung Sanggabuana itu Prabu Siliwangi pernah bertirakat atau bertapa di situ. Nah, atau istilahnya kalau sekarang disebut makom. Jadi itu sebetulnya bukan makam beliau, tapi sebetulnya tempat tirakat beliau di sana. Jadi kalau para pendaki gunung nanti yang ingin mengetahui lebih jauh tentang tempat bertapanya Prabu Siliwangi, bisa langsung mendaki Gunung Sanggabuana. Nah, oke para sahabat, jadi di sini di atas langit ini kemarin penampakan sangat jelas, penampakan malaikat. Cuman kali ini memang tidak ada penampakan karena kebetulan juga siang dan belum ada penampakan sama sekali. Oke para sahabat, perlu juga saya deskripsikan di sini bahwa tempat ini memang sangat strategis untuk dijadikan istana, ya. Jadi mendirikan istana di sini sangat penting gitu, karena memang suasana sangat mendukung. Jadi di sekeliling areal ini berdiri pegunungan yang sangat indah, termasuk di situ adalah gunung. Di situ yang nampak ini, di balik itu adalah yang disebut dengan Gunung Sanggabuana. Oke para sahabat, jadi memang tadi ketika saya mandi, alhamdulillah saya bersama Gus Saifur Rahman alhamdulillah menemukan batu di sungai itu, karena ketika saya lihat sungai itu ternyata mempunyai energi positif, dan alhamdulillah kami menemukan batu itu rezeki dari Allah, dan batu tersebut berwarna hitam tapi lafadznya berwarna emas, dan kebetulan sepertinya memang betul-betul itu mengandung emas. Batu itu mengandung emas, di mana batu tersebut berlafadz Allah dan berlafadz Muhammad, jadi lengkap sekali. Oke, baik para sahabat, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk membesarkan channel ini dan agar bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.